Oke, baik Bu Siti. Ini temennya mungkin nggak datang atau gimana. Kita mulai saja Ibu ya. Sebelum Ya, Kak. kita mulai, mari kita buka kelas kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Ini saya coba slideshow kira-kira kelihatan nggak Bu Masih slideshow-nya. di slide, belum slideshow, masih di slide pertama, Mas. Tapi sudah slideshow ini. Belum. Belum. Ya, jadi untuk materi selanjutnya ini penggunaan verb Bu. Cuma ini penggunaan verb sebenarnya cuma review saja sih. Cuma review. Nah, sekarang mungkin udah kelihatan. Oke. Baik, jadi untuk materi pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan verb di dalam bahasa Inggris. Dan untuk skillnya itu kalau di buku adalah skill 15 sampai dengan skill 18. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, kita akan mengenal dulu istilah verb di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada main verb. Main verb itu adalah kata kerja utama, kata kerja yang memiliki arti. Jadi yang difokuskan di dalam kalimat itu nanti adalah kata kerja utama atau main verb. Nah, untuk kata kerja utama umumnya bisa menggunakan 5 verb seperti verb nomor 1, terus verb 1 yang ada S-nya dan lain sebagainya seperti yang di dalam slide. Terus yang kedua ada auxiliary verb. Auxiliary verb itu nanti gunanya bisa sebagai pembantu untuk kata kerja utama. Nah, karena dalam bahasa Inggris itu ada verb yang memang memerlukan kata kerja bantu biar nanti bisa menjadi kata kerja yang sepenuhnya. Jadi bisa dinamakan verb. Nah, untuk auxiliary verb ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada to be, dan untuk jenis to be itu ada is, am, are, was, were, be, dan been. Ada juga kata kerja bantu yang jenis have, macam-macamnya ada have, has, dan had. Terus ada juga kata kerja bantu yang jenis modal, yaitu will, would, can, could, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk auxiliary verb ini nanti ini akan membantu kata kerja utama, tapi yang mana? Itu. Nah, jadi seperti itu untuk mengenal istilah verb terlebih dahulu. Jadi ada verb 1, verb 1 SIS, verb 2, verb 3, dan verb 1 ing. Nah, untuk verb 1 ini bahasa Inggrisnya adalah base form, kata kerja dasar. Terus kalau verb 1 yang ada S-nya itu adalah present verb. Verb 2 itu adalah past verb. Verb 3 ini namanya past participle. Dan verb 1 ing ini adalah present participle. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan verb 3, verb 1 ing, dan verb 1 murni. Nah, untuk yang skill 15 itu membahas tentang bagaimana cara menggunakan verb nomor 3. Jadi untuk penggunaan verb nomor 3 itu harus diawali oleh kata kerja bantu have, has, atau had. Jadi kesimpulannya, kalau ada kata kerja bantu have, has, had, maka diikuti dengan verb nomor 3. Jadi selain verb nomor 3, itu tidak terpakai. Itu. Ya. Nah, karena verb 3 ada dalam bahasa Inggris itu ada yang reguler. Reguler itu berakhiran ed, ada juga yang tidak berakhiran ed. Maka kita perlu menghafalkan kata kerja verb nomor 3 yang irregular itu.
Terus umumnya kata kerja verb nomor 3 yang irregular atau yang tidak teratur itu berakhiran ten. Kayak misalkan written, ridden itu. Tapi enggak semuanya sih. Tapi itu bisa membantu kita untuk menganalisa itu verb nomor 3. Nah, di sini ada contoh kalimat John has play football. Nah, kalimat di sini itu menggunakan gabungan kata kerja bantu has diikuti verb nomor 3. Jadi kata kerjanya ya satu kesatuan ini, has played. Jadi nggak mungkin kita membuat kalimat John has play diikuti verb 1, nggak mungkin. Itu. Karena verb 1 penggunaannya nggak perlu ada tambahan apapun, langsung aja I play. Itu. Terus yang selanjutnya ada I have count. Di situ ada have dan setelahnya pasti diikuti verb yang nomor 3 yaitu gone. Gone itu verb nomor 3 dari pergi. When. Go. Go. Iya. Gone. Terus yang terakhir itu the boy had written a book. Itu written adalah verb nomor 3. Verb satunya apa Bu kira-kira? Right. Iya, right. Iya. Kalau di soal nanti itu ada kata kerja yang di garis bawah dan sebelumnya itu harus dicek dulu. Kali aja sebelum kata yang bergaris bawah itu ada kata kerja bantunya. Nah, ketika kata kerja bantunya menggunakan have, has, ataupun had, maka kata kerja yang bergaris bawah itu harus menggunakan verb nomor 3. Jadi dalam menganalisa soal written expression yang bergaris bawah itu harus fokus pada ke kata kerja dulu karena itu adalah inti kalimatnya. Nah, itu ada contoh-contoh kalimat dengan kata kerja yang tidak tepat. Yang pertama adalah they had walk. Itu setelah had diikuti verb nomor berapa, Bu Siti? Kalau yang dicontoh yang yang dicontoh verb 1. verb 1. Padahal setelah kata kerja bantu had tadi harus diikuti verb nomor berapa, Bu? 3. Bab 3. Nah, kalau walk itu diikuti bab 3-nya cukup dengan menambahkan ed ya. Ya. Oke. Terus yang berikutnya ada we have see. Nah, itu bab 1. Berarti kan harus dirubah menjadi bab 3 ya, Bu ya. Si saw sin ya, sin. Iya, seen. Iya. Terus yang selanjutnya ada he has took. Took itu verb nomor berapa, Bu? Kedua ya. Kedua. Kalau verb Take yang 3-nya pertama take, took, take. taken. Iya kan ya? Iya. Take, took, taken. Taken. Terus yang berikutnya having it. Itu kan ada having. Having itu juga termasuk kata kerja bantu have juga. Boleh ya. Maksudnya have ataupun bentuknya having itu boleh. Nanti Iya. tetap diikuti verb harusnya verb ketiga. Atau itu verb kedua. Kedua. Verb Pertamanya tiganya. it ya. Iya. Eaten. Iya, betul sekali, Bu. Terus she should have did the work. Di situ ada should have. Nah, fokusnya ke have-nya itu. Did itu verb nomor berapa kira-kira, Bu? Did done. Did 2. 2. Harusnya jadi done ya, Bu ya. Done. Oke. Selesai ini untuk materi penggunaan verb nomor 3 yang mana sebelumnya harus ada kata kerja bantu have, has, had atau having itu. Nah, untuk Miss Dewi udah join, kira-kira ada pertanyaan Miss Dewi? Belum ya. Jadi Miss Dewi ini perlu menghafal verb nomor 3 Miss Dewi karena nanti kan kalau soal yang written expression menguji penggunaan verb dan setelah have itu diikuti verb, maka verbnya harus dipastikan verb yang nomor 3. Oke. Nah, itu untuk skill 15. Nah, sekarang kita masuk ke skill yang 16. Nah, untuk skill yang 16 ini itu di skill 16. Skill berapa ya? 11, 12, 13, 14. Iya, ini skill 17. Ini skill 17.
Jadi untuk skill yang 17 masih membahas tentang penggunaan verb dan kata kerja bantu. Nah, nanti kalau ada kata kerja bantu to be itu seperti is, am, are, was, were, be, been, dan being, maka setelahnya diikuti dengan verb ing bisa, verb nomor 3 juga bisa. Nah, apa perbedaannya kalau verb ing dan verb 3? Kalau verb ing itu maknanya aktif, melakukan kegiatan. Contohnya, John is eating an apple. Nah, setelah to be diikuti verb ing berarti itu yang bermakna aktif, makan. Kalau diikuti verb 3 maknanya yang pasif. Jadi artinya diambil. A book is taken by me. Buku tersebut diambil oleh saya. Jadi dua-duanya itu bisa kita Oke. gunakan, baik verb ing maupun verb nomor 3. Cuma kalau ingin mengetahui maknanya ya itu tadi, bermakna aktif dan pasif. Kalau di soal gimana? Kalau di soal ya sama seperti yang penggunaan have itu tadi. Nanti yang di garis bawah biasanya kata kerja setelah to be itu. Dan umumnya itu yang disalahkan. Kadang diganti dengan verb nomor 2, kadang diganti dengan verb nomor 1S atau verb 1. Itu. Dia harus memperhatikan kata sebelum yang bergaris bawah. Terus contoh di situ ada we are do our homework. Nah, coba Miss Dewi di situ ada to be nggak Miss Dewi? Ada are. Nah, harusnya diikuti verb nomor berapa? 3. Verb 3 atau satunya lagi? Verb ing. Iya. Nah, kira-kira ini betulnya jadi verb ing atau verb 3? Kalau verb ing aktif, melakukan. Biasanya kalau kalimatnya aktif, itu pelakunya orang. Kalau maknanya pasif, Iya. biasanya pelakunya benda, benda mati. Itu. Berarti ini ke aktif atau pasif kira-kira? Aktif. Iya, berarti doing ya. Iya. Oke. Terus yang berikutnya adalah the homework was due early. Nah, di sini pelakunya orang atau benda, Bu Siti? Benda. Berarti ke aktif atau The pasif, Bu? homework pasif. Oke, do jadi Dan dan. Oke. Terus selanjutnya Miss Dewi, Tom itu pelakunya ya. Jadi kira-kira ke aktif atau Iya. pasif? Aktif. Berarti take jadi apa? Taking. Iya, taking. Terus selanjutnya Bu Siti, the book, benda. Jadi gimana Bu? itu benda. Kalau benda ini kalimatnya pasif, Iya, berarti pakainya was verb 3 yaitu taken. betul. Iya. Iya, selain untuk mengetahui dari pelakunya itu, untuk menentukan itu aktif atau pasif, kita juga bisa memperhatikan kata setelah verbnya. Jadi kalau aktif biasanya setelah verb itu diikuti objek, kayak yang contoh pertama, our homework, itu kan objek aktif. Tapi kalau misalkan pasif, biasanya setelah kata kerjanya itu diikuti keterangan. Biasanya sih keterangannya itu menggunakan kayak by. Tapi bisa juga tidak menggunakan by kayak keterangan lain, misalkan early in the class, yesterday, dan lain sebagainya. Nah, ini selesai untuk materi penggunaan kata kerja bantu to be diikuti verb ing ataupun verb nomor 3. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke skill 18. Skill terakhir di bagian penggunaan verb. Untuk skill yang 18 ini kita membahas tentang kata kerja bantu modal. Nah, apa saja itu kata kerja bantu modal? Itu di slide ada contohnya seperti will, would, shall, should, dan lain sebagainya di situ. Jadi kita perlu menghafalkan eh, jenis-jenis modal, baik modal yang biasa seperti will atau modal yang bermakna lampau yaitu would. Nah, untuk strateginya adalah nanti kalau ada kalimat dengan menggunakan kata kerja bantu modal sebagai verbnya, maka setelah modal itu harus diikuti verb nomor 1 yang murni. Murni berarti yang tidak berakhiran S,
bukan verb kedua, apalagi verb 1 ing. Jadi setelah modal tepat harus diikuti verb nomor 1. Nah, kalau di slide di situ, kalau ketemu dengan 3 kata itu berarti benar. Tapi kalau tidak ketemu dengan salah satu dari ketiga kata itu berarti incorrect. Bisa ketemu verb 1 langsung, bisa. Bisa ketemu be, bisa ketemu have, bisa. Karena be ini juga termasuk verb 1. Have itu juga verb 1 murni. Tapi kalau has itu verb yang nggak murni karena itu ada s-nya itu. Jadi cukup hafalkan aja setelah modal bisa ketemu salah satu dari 3 kata kerja itu. Nah, di sini ada contoh debut will living. Nah, setelah will ini langsung verb ing, nggak bisa. Caranya bagaimana? Ya kita bisa merubah living-nya menjadi verb nomor 1 dengan menghilangkan ing-nya. Live, live, itu. Terus yang kedua ada the doctor might arrive. Itu sebelum arrive ada may itu modal, maka arrive-nya itu harus yang biasa, nggak ditambah s. Arrive harusnya. Terus the student must taken the exam. Di situ juga ada must modal, kok setelahnya diganti verb nomor 3. Jadi kita perlu merubahnya menjadi verb 1. Jadi harusnya the student must take the exam. Itu adalah strategi untuk mengetahui penggunaan kata kerja bantu modal harus ketemu verb 1. Jadi sudah selesai untuk materi penggunaan verb. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan. Tadi Mas di slide sebelumnya Mas itu kan ada modal plus verb 1 atau B. B itu tulisannya benar-benar yang B itu tadi ya. Iya, betul Bu. Yang BE itu yang tergolong yang masuk ke dalam auxiliary verb to be itu kan ada is, am, are, was, were, be, been, gitu kan. Nah, kalau jadi ini khusus B iya ini ya khusus ya, BE karena aja. yang murni ya. Iya, betul. Ya, jadi to be itu sebenarnya sih fungsinya bisa menjadi kata kerja utama bisa Bu, bisa juga menjadi kata kerja bantu. Nah, kalau menjadi kata kerja bantu itu ketika setelah to be itu ada kata kerja lagi, yaitu verb 1 ing atau verb nomor 3. Tapi ketika kalimatnya itu kalimat nominal, kalimat yang enggak ada makna aktivitasnya, dan kemarin juga harus pakai to be kan? Nah, itu adalah fungsi dari to be sebagai kata kerja utama. Bagaimana kalau misalkan sebuah kalimatnya menggunakan modal dulu? Ya berarti to be yang kita gunakan karena ada banyak, maka yang bisa menjadi alternatif verb nomor 1 murni itu yang be biasa, bukan yang is atau yang lain sebagainya. Kalau misalkan ini ada kalimat I am studying English. Nah, kalau itu M-nya ini adalah to be yang pembantu karena fungsinya membantu verb ing tadi, I am studying English. Tapi kalau misalkan I am happy, itu M-nya fungsinya sebagai kata kerja yang utama karena kalimat tersebut adalah kalimat nominal. Happy itu adalah kata sifat. Tapi kalau misalkan saya pengen bilang I can, nah ada can-nya ini. Saya bisa bahagia. I can be happy. Jadi alternatifnya bukan menggunakan is, am, are, was, were, tapi menggunakan yang be biasa. Ketika ada modalnya. Tapi kalau nggak ada modalnya ya tinggal dipecah sesuai dengan subjeknya. I am, I was, you were, itu. Jadi itu be ini hanya berlaku ketika bertemu dengan modal aja, Bu. Ya. Oke, ada lagi, Bu? Silakan. Cukup. Baik, kalau cukup, kita sekarang akan latihan belajar bagaimana cara menggunakan verb, tapi ini yang skill berapa ini? 15. Yang skill 15 yaitu setelah kata kerja bantu have, has, had, having harus bertemu dengan verb nomor 3. Nah,
Saya contohkan nomor 1. The young girl drank a glass of milk. Di situ kalimatnya menggunakan drank. Drank itu verb nomor 3. Loh kok verb nomor 3 ini nggak ada tambahannya? Harusnya kan ada. Bisa have, bisa has, bisa had. Nah, berhubung the young girl itu adalah perempuan, dia adalah she, maka pilih yang has. The young girl has drunk atau had juga bisa. Kemarin kan kita belajar mencocokkan I with they, have, he, she, it, has. Itu. Terus yang nomor 2, di situ ada kalimat before she left, she had asked her mother for permission. Di situ ada kalimatnya ada 2. Kalimat yang pertama itu adalah she had asked. Nah, untuk kata kerjanya itu menggunakan had dan verb nomor 3. Jadi udah nggak ada masalah. Terus untuk kalimat yang kedua itu before she left, itu left adalah verb nomor 2. Jadi itu juga nggak ada masalah. Karena verb 2 memang nggak perlu ada tambahan apapun. Nah sekarang yang nomor 3, silakan Bu Siti. Yang nomor 2 itu ada apa itu namanya, have tadi. Iya, Having juga boleh kan ya, tadi boleh. boleh Iya have, boleh termasuk. having, Iya, ditambah finish verb ketiga. betul. Itu Iya. untuk pertama. Kalau yang kedua juga diidentifikasi nggak Mas ya setelah koma itu? Itu setelah koma Apa kalimat, biarkan iya saja? betul. Iya, itu yang setelah koma memang betul kalimat, Bu. Nah, sekarang kalau kata kerjanya rumusnya benar ya nggak ada masalah berarti. Kalau bikin itu verb nomor berapa, Bu? Bikin kedua ya. Iya, Bikin, betul verb bikin, nomor bikin 2. lagi. Berarti kan nggak ada masalah kan ini yang kalimat setelah koma Mm-mm. ini. Iya, Oke, betul. jadi korek kayaknya Mas. Korek, betul. Nah, ini Bu. Jadi kalau nanti ada sebuah kalimat yang mana itu pertama ini ada verb ing Mm-mm. ataupun verb Mm-mm. 3 itu pertama kali dan di sini ada koma, maka Mm-mm. ini verb ing atau verb 3 ini adalah present participle atau past participle yang menjelaskan he ini. Kemarin kan ada verb ing, ada verb Ah, 3, nggak ada to be. Itu namanya kan kata sifat ya Bu ya. Dan biasanya kata sifat itu mm-mm. diletakkan setelahnya benda yang mau dijelaskan kayak Budi studying English is biasanya di situ. Tapi ternyata boleh juga kita Boleh di meletakkannya depan di ya. depan. Tapi syaratnya dikasih Kan penjelas koma boleh. ini, dikasih koma. Koma ya. Biar tahu yang Mm-mm. ing-ing di depan ini hanya sebagai sifatnya si subjeknya itu. Mm-mm. Ini kalau dibaca Oke. ya subjek dulu baru yang depan kayak gini. Dia He yang baru having saja selesai finishing menyelesaikan iya, menyelesaikan what? the term paper, menyelesaikan skripsi itu mulai belajar untuk exam. Oke, terus selanjutnya Miss Dewi nomor 4 cari subjeknya dan verbnya. Nah, verbnya di sini nanti pakai verb yang bagaimana? The secretary has broke her typewriter. The sekretarinya subjeknya, has broke-nya verb, her Writer, typewriter itu objek. Oke, sekarang perhatikan verbnya. Itu kan ada kata kerja bantu dan kata kerja utama. Nah, kata kerja bantunya apa di situ? broke. Kalau brok itu kata kerja yang artinya, yang berarti itu kata kerja utamanya. Nah, sebelum brok itu ada apa, Miss Dewi? Has ya. Has. Nah, kalau has tadi termasuk kata kerja bantu yang golongannya have. Karena ada have, has, had, having. Berarti harusnya setelahnya diganti verb nomor Ya, berapa? verb 3. Nah, brok itu verb berapa? Verb 2 bukan sih? Iya, itu brok itu verb nomor 2. Kalau verb 3-nya apa, Miss? Broken. Broken, iya. Iya, jadi biasanya verb nomor 3 itu berakhiran en. Break, brok,
broken, drive, Iya. drove, driven. Itu. Oke, selanjutnya Bu Siti mungkin koneksinya nggak lancar, silakan. Berikutnya Miss Dewi yang nomor 5. The the installer should have complete the task smoothly. The installernya itu subjek. Iya, betul. Ya, should have complete itu Tuh, berarti yang verbnya. bantunya itu. Iya. Kalau yang jadi arti kan kata kerjanya yang complete itu. Berarti should have-nya itu cuma sebagai kata kerja bantunya. Nah, fokusnya eh, sama kata kerja sebelum complete itu kata kerja bantu yang jenis apa, nanti ketemunya harus verb nomor berapa itu. Complete harus completed gitu. Iya, Perakhiran ed. betul. Iya, karena kan sebelumnya complete itu ada kata kerja bantu have. Jadi setelahnya Ya. harus menggunakan verb nomor 3. Nah, nanti berhati-hati kalau nanti kata kerja di kalimat itu ada kata kerja bantunya. Pastikan kata kerja bantu dengan kata kerja utamanya itu cocok. Terus selanjutnya yang nomor 6, Miss Dewi. He has often become angry during meeting. Iya, nah Itu ini, often-nya yang kata kerja utamanya. kata kerja utamanya itu setelahnya often, Become. 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 Itu. Kalau often itu Come, adalah came, kata come. Bentuknya keterangan. itu gimana Mas Itu. membedakan? Kenapa, Bu? Kalau misalnya kita ketemu come, came, come gitu ya. Nah, Lah, ini antara penulisan yang verb 1 membedakan dengan ketiganya itu seperti iya. apa Mas? Nah, kalau Misalnya untuk kan ada beberapa verb iya, yang sama ya mm-mm, penulisannya. iya. Untuk membedakannya tinggal apakah dia ditulis sendirian, apakah dia ditulis dengan kata kerja bantu. Nah, ketika dia ditulis sendiri, maka kita bisa menyimpulkan itu adalah verb nomor 1. Satu ya. Iya. Dan kalau ditulis dengan kata kerja bantu, maka kita bisa menyimpulkan dia adalah verb nomor 3 untuk yang become Ya. ini. Karena verb nomor 1 dan verb nomor 3 kan sama ya Bu ya. Iya Bicome, sama. bicame, bicome lagi. Hmm. Nah, kenapa kita tidak menyimpulkan bahwasanya yang nomor 6 ini become itu adalah verb nomor 1 karena Satu. sebelumnya ada has-nya. Yes. Itu. Bukan. Nah, Iya. tapi ini misalnya di tengah-tengah antara has dengan become itu kan ada open gitu ya Mas. Ini tidak masalah ya. Misalnya di sini kita sela Oke, untuk tambahan kata keterangan gitu ya. nggak ada masalah. Karena memang penempatan sebuah kata keterangan ketika kalimatnya menggunakan kata kerja bantu dan kata kerja utama itu diletakkan di antara kata kerja bantu dan kata kerja utamanya memang di situ. Hmm, Terkecuali kalau ya. kalimatnya menggunakan verb yang tidak memiliki kata kerja bantu seperti verb 1 itu bisa diletakkan di antara subjek dan verbnya kayak misalkan I often study gitu. Jadi harus hati-hati nanti kali aja di antara kata kerja bantu dan kata pertama itu ada kata keterangan. Nah, nanti takutnya malah yang dijadikan verb 3 malah keterangannya Verbnya kan. itu Iya, iya. often gitu kan. Atau misalkan Oh, used to berarti did apa gitu kan. wih? Sometimes did gitu kan. Aneh ya. Never did. Berarti juga harus menghafalkan kata keterangan umumnya biasanya
kata keterangan yang diletakkan di antara kata kerja bantu dan kata kerja utama itu adalah kata keterangan frekuensi kayak sometimes, usually, never, ever gitu. Oke, selanjutnya silakan Bu Siti. Oh, ini yang nomor Yang nomor 6 7 jawabannya. ya, Iya, nomor 6 ini jawabannya korek ya, karena setelah has anggap memang saja diikuti verb 3. bab 3. Oke, Kalau yang nomor silakan. 7 ini sama kayaknya rarely itu sama dengan often gitu ya, jarang-jarang Iya. gitu ya. Uh-uh. She has write, wrote, written apa write, wrote apa ya mas? Yang Raiden, Bu. ketiganya, written kan? Iya, Berarti ini verb kedua ya mas? ini verb kedua. Gitu kan? Heeh. Betul, itu verb nomor Ini 2, verb Bu. kedua. Nah, Iya, mestinya written ya. harusnya Raiden. Iya, Written. oke. Salah mas. Salah. Terus yang nomor 8, Miss Dewi. Hati-hati, ini yang nomor 8 kayak nomor 3. Mm-mm. Having saw the film, he was quite disappointed. Itu berarti saw-nya seharusnya seen. Iya, having seen harusnya. Iya, betul. Harusnya seen. Jadi nomor 8 ini incorrect. Nah, seperti tadi, jadi kalau ada verb satu ing, entah itu menggunakan having, studying di awal kalimat dan ada koma, itu hanya kata sifat menjelaskan he-nya. Gitu. Oke, terus nomor 9, Bu Siti. Nomor 9, Tom has many touch. Touch itu touch. Touch itu yang kedua kali ya Mas. Iya, Gak hafal itu saya ini kalau yang ini touch. Kayaknya tapi dua kalau kedua verb ya. nomor satunya apa, Bu? Type Nomor apa sih ya satunya touch itu itu? think, Type itu think, T-H-I-N-K, THI N-K, I think touch. think. Oh think. Iya. Oh Verb keduanya itu to. Verb ketiganya juga sama, Bu. Nah, kalau verb tahu tiga, juga ya. iya, kalau Tahu verb tahu. 2, verb 3-nya sama ya udah, pasti itu udah benar. Terus bagaimana ini? Ya, Benar. Oh benar karena dibenerin aja ya. uh, uh, ya Oh, karena memang kalau oke. ketika nggak ada kata kerja bantunya, maka dia verb 2. Tapi kalau ada kata kerja bantunya, dia ya sesuai dengan kata kerja bantunya itu. Kalau setelah have kan verb 3. Nah, verb 3 itu Hmm. tadi took verb 3, verb 2 bisa juga verb Karena 3. sama, Karena sama ya udah langsung aja. anggap saja betul ya. Betul, iya. Pilihannya seperti itu ya. Mas. Iya, betul. Hmm. Kecuali kalau misalkan Tom can, ada can-nya dulu, setelahnya to. Nah, itu kita bisa menyimpulkan bisa verb 2, bisa verb 3 itu, Bu. Mm-mm. Nah, kalau Harusnya itu verb satu ya kalau harusnya verb can-nya. 1. Iya, jadi yang nomor 9 itu correct. Nah, sekarang yang nomor 10, Miss Devi. You might have respond more effectively. Subjeknya you, verbnya itu respon. Iya, sebelumnya respon ada Have. berarti harus ketemu. Verb 3. Nah, Lalu jadi harusnya ditambah ed. iya, harusnya ditambah Responded. ed, responded. Oke, itu selesai untuk penggunaan kata kerja bantu have. Jadi tinggal hafalkan have dan verb 3 yang enggak teratur. Nah, sekarang yang penggunaan to be. Jadi to be harus ketemunya verb ing atau verb 3. Nah, sekarang silahkan nomor 3, Bu Siti. Nomor 3, the message was taken by the receptionist. Iya, harusnya taken, Pasif. pasif. Betul. Nah, terus selanjutnya Miss Dewi nomor 4. Being hard was extremely important to him. Iya, ya mana? Correct Oh, apa incorrect?
Subjeknya mana subjeknya Miss Dewi? Subjeknya yang bukan sih? being heard. Iya, itu subjeknya. Nah, kalau subjek itu menggunakan verb being, itu adalah subjek yang disebut gerund. Gerund itu adalah sebuah subjek yang dulunya itu adalah kata kerja, tapi karena mau dijadikan subjek, maka kata kerja tersebut dirubah menjadi verb satu being. Contohnya being. Nah, tapi being ini juga termasuk dalam kategori to be. Maka setelah to be kalau diketik kata kerja lagi, ya seperti tadi bisa verb being atau verb nomor 3. Nah, heard itu verb nomor berapa, Miss Dewi? Heard itu verb nomor berapa ya? Ayo, nomor berapa? Heard. Ada akhiran D-nya. Verb nomor 2 dan 3 bukan? Iya, verb 2 heard, verb 3 juga heard. Tapi karena ada being-nya, pasti ya udah dibetulkan aja kan? Iya. Nah, Ya. itu being heard itu sebagai subjeknya, tapi subjeknya pakai awalan ing, itu namanya gerund, jadi nggak ada masalah. Tapi setelahnya ya harus ngikutin seperti yang tadi, yaitu verb nomor 3. Heard itu verb nomor 3 dari mendengar, yaitu hear, yaitu. Nah, setelahnya itu kata kerjanya yaitu was. Objeknya extremely important. Terangannya to him. Iya, terus untuk tambahan, nah kalau setelah to be itu, kalau diikuti kata kerja, skillnya seperti ini. Verb ing bisa, verb 3 bisa. Tapi kalau setelah to be, nggak diikuti kata kerja, atau diikuti kata sifat, ya itu sudah benar juga. Karena memang setelah to be boleh diikuti kata kerja, boleh tidak diikuti kata kerja. Contohnya I am happy itu adalah kalimat nominal. Jadi hati-hati. Kali aja nanti malah happy-nya dijadikan ed atau dijadikan ing gitu. Kayak yang ini extremely important. Important itu kan kata sifat. Ya kalau kata sifat kan bukan kata kerja, maka kita nggak bisa mengaplikasikannya sesuai dengan materi yang barusan. Berarti kesimpulannya setelah to be ini sudah benar itu. Kalau diikuti verb lah, baru kita aplikasikan untuk materi yang tadi. Oke, terus berikutnya yang nomor 5, Bu Siti. Nomor 5, the Smith are built. Build-nya itu harusnya saya nggak apa mas kalau yang build itu kan verb 1. Nah, Iya, verb 2, verb 3-nya apa? verb 2 sama verb 3-nya itu 3-nya apa ya? sama, Bu. Verb, Sama persis ya? iya, Atau ditambah ed? kalau verb Apa build, 3-nya itu build, build? diganti dengan T. D-nya jadi T. Oh, Build. T. build. Kedua, ketiganya sama. Build. Oh, berarti membangun, membangun. Iya, Ya, build, build, build pakai iya. T ya. Pakai T. Kalau Kalau dibetulkan di sini nih pelakunya orang atau benda, Bu? the Smith, Smith itu kan kalau the nama itu orang. benda ya. Oh, walaupun ada the-nya. Iya, walaupun ada Tapi D-nya itu Smith sih sepertinya nama Smith orang. itu adalah keluarga, Bu. Keluarga Smith. Oh, kayak hmm, Keluarga Smith berarti ya, macam-macam, berarti ada nama ayah, orang. ibu. Ark itu kan yang memang itu ya, Berarti membangun membangun. Maknanya aktif atau pasif jadinya, Bu? aktif. Iya, jadi Aktif kalau harusnya aktif harusnya building ya. iya building. Nggak sih? Building ya. Iya. Berarti Selain itu kan setelah build plus kata verb build itu ada objeknya. Kalau ada objeknya kan tadi bermakna aktif kan. aktif. Iya, itu kan Ya. setelahnya build ada Cuma tadi kata ya saya the bingungnya house. apa? The. Oh iya Iya, iya. saya bingungnya info the Smith. The itu tak kayak kayak kata benda tapi Smith nama Ah, orang. iya iya. Maksudnya kayak marga, keluarga. Iya, uh-uh.
Jadi kalau the itu memang umumnya sebenarnya bisa kita gunakan untuk kata benda yang tunggal jamak itu juga bisa. Untuk orang juga bisa sih Bu, cuma orang yang belum ada namanya kayak misalkan the boy, the girls Hmm. gitu. Hmm. Nah, selain itu juga untuk yang orang yang bentuknya jamak kayak the smith. Tapi kalau menggunakan proper name, menggunakan sebuah nama, orang tersebut sudah dikasih nama kayak Budi, nggak bisa the Budi, the John itu nggak bisa, Langsung Budi aja. langsung Budi. Oke, terus selanjutnya Miss Dewi, it had been noticed that, nah berarti Itu udah bener soalnya it. iya itu udah benar karena setelah been, setelahnya diikuti noticed, nggak ada masalah. Kalau yang di belakang itu kalimat keduanya dengan penghubung that, were itu to be, tapi itu kalimat nominal bukan kalimat yang menggunakan verb. Live itu kan kata sifat, jadi nggak ada Lambat. masalah itu. Oke, terus nomor 7 Bu Siti. The report. Verb 3. Iya, Verb ketiga. jadi Verb pertama nih. Apa ya? The report have been submitted. Have iya, been ah, ah. submitted ya. Iya, submitted harusnya menggunakan ed karena submit itu verb nomor 1. Terus yang nomor 8 Miss Dewi, ini kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya itu to be-nya diletakkan di depan. Subjeknya itu setelah to be, verb utamanya setelah subjeknya. Nah, fokus setelah subjeknya itu verb nomor berapa? Ada tuh komunis yang merge itu merge. Iya, itu merge-nya yang jadi kata kerja utamanya itu. Nah, itu verb nomor berapa itu? Merge itu verb 1 Iya, harusnya kasih D aja ya. Merge. Nih, pakai MBD. pakai D. Iya. Artinya itu digabung. Apakah dua Menjadi perusahaan satu. itu digabung jadi satu? Nah, gitu. Nah, itu juga harus ada